Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat APM 99. Sore hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi kepada kalian semua. Bagaimana ciri daripada channel YouTube yang sudah layak untuk melakukan pengajuan pendaftaran Google AdSense agar supaya seluruh konten-konten yang telah kita upload ke channel YouTube itu dilakukan pembayaran oleh pihak YouTube dan juga Google AdSense. Seperti apa? Simak sampai dengan selesai. Jangan di skip, berikan komentar di kolom yang ada di bawah ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, juga share video ini. Oke teman-teman, kita langsung buka saja channel YouTube studionya. Nah kebetulan ini udah login. Nah kita akan diarahkan ke dashboard studio YouTube ya teman-teman. Nah kemudian di sini juga untuk channel DAPM 99 ini juga sudah berhak untuk melakukan pendaftaran Google AdSense agar supaya seluruh konten-konten itu bisa dibayar oleh YouTube. Di sini untuk jumlah subscribe-nya lebih daripada 1000 subscribe ya. Ini lebih cuma 8 ya. Nah kemudian tentu kalau berbicara jam tayang pun juga alhamdulillah sudah melampaui batas minimum yang ditetapkan oleh pihak YouTube, sahabat. Nah kemudian di sini kita lihat ke kolom monetize ya. Nah sebelum kita klik monetize ini, tentu kalian harus memperhatikan ya jam tayang, kemudian juga jumlah subscribe yang tadi saya sampaikan gitu. Nah kemudian juga kalian harus melihat notifikasi penting, apakah ada konten-konten yang melanggar hak cipta atau tidak. Kenapa? Karena ketika konten-konten yang ditemukan oleh pihak YouTube ada pelanggaran hak cipta, khususnya di copyright ya, yang fatal itu bisa di take down. Tapi yang memang klaim hak cipta ini ada dua, ada yang memang tidak diperbolehkan, ada juga yang diperbolehkan. Nah kita langsung saja teman-teman ke kolom monetize. Nah alhamdulillah untuk monetisasi channel langkah pertama ini kita sudah lakukan pendaftaran tadi malam teman-teman ya. Jadi untuk langkah pertamanya sudah selesai. Nah ini hanya sebatas ketentuan-ketentuan ya, cuman memakai bahasa asing. Nah kita langsung saja centang, nanti ada kolom centang yang harus kita centang. Nah setelah ini selesai biasanya tidak memakan waktu yang lebih lama teman-teman ya, tidak sampai 1 jam pun juga langkah pertama ini bisa mendapatkan persetujuan lah, anggap seperti itu teman-teman ya. Nah untuk di tinjau persyaratan program partner ini kita harus baca ya semuanya. Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah untuk menjadi partner YouTube. Anda telah menyetujui persyaratan program partner YouTube-nya. Itu tadi yang tadi saya bilang harus ada kolom yang dicentang seperti itu. Nah kemudian ketika kita sudah selesai di langkah yang pertama ya teman-teman, kita akan diarahkan ke langkah yang kedua, yaitu pendaftaran Google AdSense ya. Nah ini yang memang kadang kita sendiri ya, saya pribadi itu ada rasa was-was, ada rasa ragu apakah ini sudah dikaitkan dengan akun Google AdSense atau belum gitu kan. Nah kemudian juga kan aturan yang sekarang adalah akun AdSense ini bisa digunakan oleh banyak channel, beda dengan aturan pada tahun 2020 2021 ya. Jadi satu channel itu hanya butuh satu Google AdSense. Nah untuk 2022 ini AdSense 1 untuk banyak channel YouTube. Nah dan alhamdulillah untuk langkah kedua pun juga ya kita sudah melalui dengan dengan mudah, karena memang pilihannya nanti ketika kalian melanjutkan ke langkah 2 itu pilihannya, pertanyaannya apakah Anda sudah menggunakan memiliki Google AdSense. Di situ ada pilihan sudah punya, terus tidak tahu, atau satu lagi belum punya, seperti itu. Nah nanti tinggal kalian nanti pilih apakah kalian sudah punya ataukah belum punya ataukah tidak tahu, seperti itu. Kalau sekiranya meragukan, kalian tinggal pilih belum tahu saja atau tidak punya saja, seperti itu teman-teman. Karena kalian harus memahami ataupun mengingat daripada untuk login ke AdSense, kemudian juga passwordnya kalian juga harus
Ingat seperti itu teman-teman. Yang ketiga, channel ditinjau. Nah, channel ditinjau ini ruang lingkupnya seluruh konten yang kita upload ke channel kita itu dilakukan peninjauan, 2 kali peninjauan. Yang pertama, kalau misalkan otomatis ini sangat mudah ya, kontennya apakah ada konten orang ataupun tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke pemeriksaan manual itu yang akan jauh lebih sulit. Kenapa? Karena itu akan diperiksa satu persatu biasanya, dan ketika ditemukan ada karya orang, maka pendaftaran ini akan langsung mendapatkan penolakan dan perintah. Kekeliruan dalam proses pendaftaran ini apa, dan itu nanti akan diuraikan oleh si YouTube sehingga muncul perintah, misal contoh ada karya orang itu harus dihapus teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin untuk langkah ketiga ini juga kalian tidak serta-merta acak ya. Misalkan langkah pertama udah, gua mau langkah ketiga dulu, itu nggak boleh. Karena memang itu ada urutan 1, 2, 3. Jadi harus berurutan dalam proses pendaftaran Google AdSense-nya. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk kesempatan malam hari ini saya hanya bisa sharing itu saja, karena untuk langkah ketiga ini dalam masa proses peninjauan baik secara manual maupun juga secara otomatis. Dan tentu untuk kita semua selaku YouTuber pemula, jangan pernah kita merasa jenuh ya, kok belum dimonetize, kok belum ada penghasilan ya. Ketika kita dihinggapi rasa jenuh, kita harus bertanya siapa kita gitu. Kalau misalnya kita public figure ataupun selebritis, tentu pertanyaan itu tidak akan pernah muncul karena sudah banyak memiliki pengikut. Tetapi kalau kita seperti orang biasa ya, sebagai orang biasa maksudnya ya siapa kita gitu, ketika memang melibatkan diri sebagai seorang content creator, ya hal yang sangat wajar banget ketika untuk mendapat 1.000 subscribe saja ini sangat susah, viewernya pun juga sangat susah, dan lain sebagainya pun juga agak sedikit terkendala. Jadi intinya, kuncinya, konten ataupun channel kalian akan menjadi sebuah channel yang besar ketika kalian memiliki rasa sabar dan tidak berorientasi terhadap yang namanya uang, walaupun kita butuh uang. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bagi teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen di kolom komentar, dan sebarkan konten ini di media sosial kalian lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. See you next video. Bye-bye.